Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran biologi. Jangan lupa disimak videonya dan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui pengamatan video dan studi literatur, siswa dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat membandingkan kelainan pada struktur dan fungsi jaringan yang menyebabkan gangguan sistem gerak manusia melalui berbagai sumber belajar dengan tepat. Nah, anak-anak, pernahkah kalian menyadari bagaimana tubuh kita dapat memiliki bentuk seperti ini? Nah, jawabannya karena tubuh kita memiliki sistem gerak. Sistem gerak manusia terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Nah, sistem gerak inilah yang memberi bentuk tubuh sebagai alat gerak sehingga kita bisa berjalan, berlari, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Sistem gerak meliputi sistem gerak pada hewan dan manusia, serta sistem gerak pada tumbuhan. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 78-79, Allah berfirman mengenai tulang belulang, yang artinya, dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu. Semua ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Begitupun dengan materi sistem gerak yang hari ini kita pelajari. Oke anak-anak, sistem gerak pada hewan dan manusia ini dibentuk oleh sistem rangka ya, ini, dan sistem otot. Yang pertama kita akan membahas sistem rangka. Rangka adalah alat gerak pasif, sedangkan otot itu alat gerak aktif. Nah, gerak pada hewan dan manusia ini dapat terjadi karena adanya kerjasama antara tulang dengan otot. Nah, bagaimana gerak pada hewan invertebrata, misalnya cacing atau serangga? Apakah anak-anak ada yang tahu jawabannya? Oke, rangka dalam makhluk hidup itu ada berbagai macam ya. Ada rangka dalam atau endoskeleton, ada rangka luar atau exoskeleton, dan rangka hidrostatik. Oke, fungsi rangka pada vertebrata yang pertama itu membentuk formasi tubuh, kemudian pembentuk persendian, lalu perlekatan otot sebagai proteksi atau perlindungan, kemudian bekerja sebagai pengungkit, lalu sebagai penyokong dan penyebar berat badan, kemudian hematopoiesis itu merupakan pembentukan sel-sel darah, yaitu merupakan pembentukan sel-sel darah putih atau leukosit, kemudian eritrosit sel darah merah, dan keping darah atau trombosit dalam sumsum tulang belakang. Lalu fungsi rangka selanjutnya sebagai imunologis dan tempat penyimpanan kalsium. Pengelompokan rangka manusia yang pertama ada skeleton aksial. Fungsinya itu untuk membentuk poros tubuh. Nah, tulang yang membentuk rangka skeleton aksial ini ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk atau iga. Yang kedua ada rangka atau skeleton apendikuler. Ini fungsinya merupakan sebagai rangka pelengkap. Contohnya ada rangka anggota gerak atas, ada tulang pinggul dan tulang anggota gerak bawah. Nah, ini contoh dari rangka tubuh manusia serta bagian-bagiannya. Ini tampak depan, kemudian ada tampak belakang. Kalian bisa bacanya lebih lanjut ya. Dan ini gambar tulang tengkorak manusia, dilihat dari depan ya. Bisa kita lihat ada tulang dahi, tulang pelipis, kemudian ada rahang atas, rahang bawah. Sedangkan ini yang B, tulang tengkorak manusia dilihat dari samping ya.
tulang dahi, tulang baji, kemudian tulang hidung, tulang air mata, tulang rahang atas, rahang bawah. Nah, ini tulang belakang manusia ya. Dari 12 ruas tulang punggung. Kemudian ini ada 7 tulang leher, lalu ini tulang belakang dan tulang ekor. Sedangkan ini ada tulang dada dan tulang rusuk manusia serta bagiannya ya. Ini ada kepala tulang dada, badan tulang dada, tajuk pedang yang ini ya, yang nomor 1 yang dikasih nomor. Dan ini ada tulang rusuk sejati, sedangkan 3 rusuk dari bawah ini disebut tulang rusuk palsu. Lalu ini ada tulang rusuk memanjang. Nah, ini ada tulang bahu ya, tulang bahu manusia yang terdiri dari tulang selangka ini. Kemudian tulang belikat ini nih. Dan ini ada tulang pinggul ya, tulang pinggul manusia. Selanjutnya jenis-jenis tulang. Dibedakan menjadi tulang rawan ya atau kartilago, terdiri dari tulang rawan hialin, fibrosa dan elastin. Lalu ada tulang keras atau osteon, ada tulang kompak atau padat, dan tulang spons. Nah, tulang rawan ini berawal dari perkembangan mesenkim yang membentuk sel yang disebut dengan kondrosit. Lalu kondrosit ini menempati sebuah rongga kecil yang dinamakan lakuna dalam matriks dengan substansi dasarnya itu berbentuk seperti gel ya, berupa proteoglikans yang basofilik. Kemudian tulang mengalami kalsifikasi atau pembentukan tulang atau penebalan tulang sehingga menyebabkan tulang rawan ini tumbuh menjadi tulang keras. Oke. Macam-macam tulang rawan berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matriksnya. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Gambarnya jika kita lihat menggunakan mikroskop seperti ini ya, mengandung serat kolagen. Kemudian jenis yang paling banyak yang dijumpai dalam tubuh atau terdapat dalam ujung tulang pipa sebagai tulang rawan sendi, iga, hidung, laring, dan trakea. Contohnya tulang rawan hialin ini terdapat pada pangkal paha ayam, yang biasanya di paha ayam itu di ujungnya ada tulang rawan warna putih. Nah, itu contoh tulang rawan hialin. Yang kedua ada tulang rawan elastin. Ini serupa dengan tulang rawan hialin ya, tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit. Contohnya itu ada di daun telinga, cuping hidung, kemudian tuba eustachius ya di telinga. Lalu yang ketiga ada tulang rawan fibrokartilago. Nah, ini tidak pernah berdiri sendiri tetapi secara berangsur menyatu dengan tulang rawan hialin atau jaringan ikat fibrosa yang berdekatan. Nah, contohnya itu pada persendian tulang pinggang. Lalu selanjutnya ada tulang sejati ya. Tulang sejati ini bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Nah, tulang sejati tersusun dari sel osteosit yang berasal dari osteoblast dan mensekresikan matriks yang disebut osteon ya. Gambarnya seperti ini. Nah, klasifikasi tulang menurut bentuknya ada osalonga, tulang panjang. Cirinya itu tulang ukurannya panjang-panjang dan besar ya. Lalu berongga, contohnya tulang pada betis, pada paha. Yang kedua ada ossa brevia, yaitu tulang pendek. Nah, cirinya tulang ini tuh berbentuk kubus, bulat kecil atau seperti paku. Contohnya itu pada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang telapak kaki ya. Selanjutnya ada ossa plana, tulang gepeng atau pipi. Nah, tulang ini ukurannya lebarnya itu besar, kemudian tersusun atas 2 lempeng. Contohnya ada tulang kompak dan tulang spons. Terdapat pada tulang rusuk, belikat, kemudian ada tulang tengkorak. Yang terakhir ada ossa irregular atau tulang yang tidak beraturan. Contohnya itu tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Nah, untuk selanjutnya
Pada rangka apendikuler tadi ya berjumlah 126 buah yang meliputi gelang bahu ya, kemudian anggota gerak atas, kemudian gelang panggul dan anggota gerak bawah. Yang pertama ada gelang bahu. Gelang bahu atau disebut pektoral ini merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Nah, pergelangan bahu ini memiliki mangkuk yang tidak sempurna karena bagian belakangnya itu terbuka. Gelang bahu terdiri dari skapula ya, 2 skapula, kemudian 2 klavikula. Nah, klavikula ini merupakan tulang selangka yang berbentuk panjang, sedikit bengkok, hampir menyerupai huruf S, dan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot leher, toraks, punggung, dan tulang belakangnya yang ini. Kemudian skapula ini merupakan tulang belikat yang berbentuk pipi, hampir segitiga itu, kemudian memiliki tonjolan yang berbentuk seperti paruh gagak. Skapula ini terdapat di bagian punggung sebelah luar atas yang fungsinya itu sebagai tempat perlekatan sebagian otot dinding dada ya dan lengan. Nah, ini contoh detailnya, ada skapula. Kemudian ini ada bagian tulang klavikula. Yang selanjutnya anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas ini tersusun dari tulang humerus ya, tulang pangkal lengan, kemudian radius, tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, kemudian karpal, metakarpal, dan falangus atau tulang jari tangan ya ini. Nah, selanjutnya ada tulang gelang panggul ya atau pelvis. Gelang panggul ini terdiri dari 3 pasang tulang yang bersatu. Ada tulang usus ya, kemudian tulang kemaluan atau pubis, dan tulang duduk atau ischium. Nah, gelang panggul ini berfungsi untuk menyangga berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis yang berisi organ kandung kemih dan alat kandungan pada wanita. Yang selanjutnya ada anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah ini terdiri dari femur, tulang paha, kemudian tulang kering, tulang betis, dan tulang tempurung lutut. Lalu ada tarsal atau tulang pergelangan kaki dan metatarsal atau tulang telapak kaki. Untuk selanjutnya yaitu proses pembentukan tulang atau biasa kita kenal dengan sebutan osifikasi. Nah, ada 2 cara pembentukan tulang. Yang pertama ada osifikasi intramembranosa dan osifikasi endokondrial atau intrakartilago. Proses pembentukan tulang sejati ini diawali dari sel osteogenik. Kelompok sel mesenkim yang berbentuk bintang akan berdiferensiasi menjadi osteoblast. Osteoblast kemudian menyekresikan matriks organik yang belum mengapur menjadi osteosit. Nah, osteosit ini akan mengalami kalsifikasi atau pengapuran melalui pengendapan garam-garam tulang. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu sendi ya. Sendi merupakan hubungan antara 2 tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Ilmu yang mempelajari sendi atau persendian ini disebut artrologi. Nah, ada 3 jenis sendi berdasarkan strukturnya. Yang pertama fibrosa, yakni hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Ada kartilago, tulang rawan, yakni ruang antar sendinya itu berikatan dengan tulang rawan. Dan sinovial atau synovial joint, ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendiannya. Nah, ini contoh tulang sendi fibrosa pada tulang tengkorak. Jika kita lihat lebih dekat lagi ya, ini contoh
sendi pada tulang tengkorak ini contoh sendi fibrosa. Jadi terdapat jaringan konektif ya. Nah, ini sendi kartilago. Contohnya pada sendi dekat lengan bagian atas. Dan ini sendi sinovial ya. Yang sendi yang berada di antara dua tulang spons yang ini. Kemudian ada klasifikasi atau pengelompokan sendi berdasarkan gerak yang ditimbulkannya. Yang pertama ada sinatrosis, ada diartrosis dan amfitrosis. Sinatrosis merupakan sendi mati ya, atau sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago. Sinatrosis ada sindesmosis atau jaringan hubungnya merupakan jaringan ikat. Contohnya sutura, gamposis, sindesmosis elastika, dan sindesmosis fibrosa. Kemudian ada sinkondrosis, yakni jaringan penghubungnya tulang rawan, contohnya antar ruas tulang belakang, tulang dada dengan tulang rusuk. Dan contoh sinatrosis yang ketiga ada sinostosis, yakni jaringan penghubungnya itu berupa jaringan tulang. Contohnya antara emfifisis dan diafisis setelah pendulangan selesai. Yang selanjutnya tipe persendian yang kedua ada amfiartrosis. Amfiartrosis ini merupakan sendi dengan pergelangan terbatas akibat tekanan. Ada simfifisis, yakni sendi yang dihubungkan oleh kartilago tulang rawan ya. Contohnya sendi antar tulang belakang dan sendi simfifisis pubis atau tulang kemaluan. Yang kedua ada sindesmosis atau sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Kemudian ada gemposis, yakni sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya ada tulang gigi yang tertanam dalam tulang rahang. Nah, yang ketiga, tipe persendian yang ketiga ada diartrosis ya, yakni sendi yang dapat bergerak bebas. Sendi diartrosis ada sendi engsel, ada sendi peluru, sendi pelana, ada sendi putar, ada sendi luncur, dan sendi kondyloid. Nah, yang pertama kita akan membahas sendi peluru. Sendi peluru ini memiliki gerakan bebas ke segala arah. Ujung tulangnya itu berbentuk lekuk dan bongkol, serta berporos 3. Contoh sendi peluru itu yakni sendi tulang belakang bahu dengan tulang lengan atas, dan tulang sendi gelang panggul dengan tulang paha. Yang selanjutnya ada sendi engsel atau ginglimus, bergerak ke satu arah ya, seperti pintu, memiliki dua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos 1. Contohnya itu sendi pada siku, lutut, pada mata kaki ya, atau pada ruas antar jari. Yang selanjutnya ada sendi putar. Ini bergerak dengan pola rotasi atau memutar ya, memiliki satu poros saja. Contohnya pada sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil, atau sendi antar tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang selanjutnya ada sendi elipsoidal ya, atau sendi kondyloid. Memiliki gerakan ke kiri atau ke kanan, atau ke depan atau ke belakang, sehingga berporosnya itu 2. Memiliki ujung tulang yang salah satunya itu oval dan masuk ke dalam lekuk berbentuk elips. Contohnya sendi antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Selanjutnya ada sendi pelana atau sendi timbal balik ya, bergerak bebas seperti gerakan orang yang mengendarai kuda dan berporos 2. Contohnya sendi antara tulang pergelangan tangan atau karpal dengan tulang telapak tangan pada ibu jari ya ini. Selanjutnya sendi guling atau luncur. Ini memiliki gerakan menggeser, tidak berporos, dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya sendi antar tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, dan antara tulang selangka dengan tulang belikat. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan atau gangguan pada sistem gerak.
Nah, gangguan pada sistem rangka dapat berupa gangguan secara fisik, contohnya fraktura atau patah tulang. Bisa juga karena gangguan fisiologi, contohnya rakitis, mikrosefalus, osteoporosis, dan kelainan karena suatu penyakit. Dan yang ketiga, gangguan persendian, contohnya dislokasi, terkilir, ankilosis, artritis atau rematik, osteoartritis, dan goutartritis. Oke, yang pertama kita akan membahas gangguan secara fisik, contohnya fraktura. Fraktura ini merupakan patah tulang terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Jenis dan parahnya patah tulang dipengaruhi oleh usia penderita, kelenturan tulang, jenis tulang, atau seberapa besar kekuatan yang melawan tulang. Nah, fraktura ini ada beberapa jenis ya, ada fraktura simple atau sederhana, ada fraktur kompleks, kemudian fraktur Greenstick, dan comminute. Nah, bisa dilihat dari gambar ya, untuk fraktura sederhana ini tulang yang patah itu tidak nampak dari luar. Berbeda halnya dengan gambar B ya, yang kompleks. Ini tulang patah tampak dari luar karena tulang ini telah menembus kulit hingga kulit mengalami robekan. Yang selanjutnya ada kelainan dan gangguan tulang karena kecelakaan. Yang pertama ada patah tulang yang barusan yang fraktur yang bisa terbuka atau tertutup, kemudian dislokasi atau sendi bergeser, adanya pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal, kemudian robek selaput sendi, contohnya terkilir dan keseleo. Gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa karena dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Nah, biasanya terkilir dapat menyebabkan memar, bengkak, atau rasa sakit. Kelainan tulang ada kiposis, yakni tulang belakang melengkung ke depan yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok. Kemudian lordosis, tulang belakang melengkung ke belakang yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok ke belakang. Dan yang ketiga ada skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping ya, baik ke kiri maupun ke kanan yang membuat penderita bungkuk ke samping. Nah, ini contoh gangguan tulang belakang. Yang A ini ada skoliosis, B ini kifosis, yang C lordosis. Selanjutnya ada kelainan osteoartritis, yakni terjadi karena tulang rawan pada sendi ini mulai melemah. Biasanya terkena pada siku tangan, lutut, pinggang, dan pinggul. Selanjutnya ada artritis atau rematik karena adanya peradangan sendi yang memberikan rasa sakit. Nah, ini contoh tulang orang yang normal ya, ini sendinya itu normal. Kemudian ini contoh penderita artritis atau rematik sehingga sendinya itu mengalami peradangan menyebabkan pengikisan atau erosi pada tulangnya. Lalu ada flu tulang atau chikungunya yang disebabkan oleh virus. Gejala utamanya itu demam, kemudian diikuti dengan pegal linu pada persendian. Biasanya chikungunya atau flu tulang ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya ada TBC tulang disebabkan oleh infeksi bakteri tuberkulosa. Jadi TBC itu tidak hanya menyerang pada paru-paru saja atau pada organ pernapasan saja, tetapi bisa juga menyerang tulang. Kemudian selanjutnya ada osteoporosis, yakni kondisi di mana tulang rapuh, keropos, mudah patah. Biasanya osteoporosis disebabkan oleh kurang hormon estrogen akibat faktor usia atau karena akibat kekurangan asupan kalsium untuk tulang. Selanjutnya ada rakitis, yakni penyakit tulang yang terjadi akibat kurang vitamin D, sehingga umumnya menyebabkan bentuk tulang kaki ini bengkok seperti membentuk huruf O atau X. Nah, ini contoh tulang orang yang menderita osteoporosis. Jika orang normal tulangnya itu matriksnya padat ya, bisa dilihat di gambar. Kalau orang penderita osteoporosis,
matriks tulangnya itu atau rongga pada tulangnya itu keropos ya, lihat seperti ini. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya, rangka tubuh manusia ini digolongkan menjadi dua kelompok, yakni ada rangka aksial dan rangka apendikuler. Contoh rangka aksial ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk, sedangkan rangka apendikuler contohnya tulang gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Kemudian berdasarkan strukturnya, persendian itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada persendian fibrosa, persendian kartilago, dan persendian sinovial. Sedangkan berdasarkan gerakannya, persendian dibagi menjadi 3 kelompok. Ada sendi sinatrosis, amfiatrosis, dan diartrosis. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan di WhatsApp group atau di kolom komentar. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi otot. Baik anak-anak, mohon maaf bila Ibu banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.